Om Swastiastu. Bersama saya Ita Agresia dalam acara Bincang Tokoh, dan seperti biasa kita menghadirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi untuk pembangunan Pulau Dewata Bali. Bukan hanya dari segi pariwisata, budaya dan juga adat, kali ini kita menghadirkan tentang topik kita yang menarik adalah dalam Bincang Tokoh kita kali ini pembangunan yang bermula dari desa, dari lingkup yang paling kecil untuk membangun, kemudian kabupaten, kemudian ada kota, juga ada provinsi yang ada di Bali. Nah, dengan narasumber kita atas nama Bapak Dr. Andes Iwayan Cardano, ini selaku dari Perbekal Desa Wardi Buana 2014 sampai dengan 2020 yang masih panjang masa jabatannya. Ini dengan di Kecamatan Mengui di Kabupaten Badung. Langsung kita sapa untuk hari ini Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Dek. Munapi Gatra, apa kabar Bapak hari ini, Pak? Kabar selalu baik. Kabar selalu baik, karena setiap berbicara ada senyum, ada langsung pipitnya. Jadi sepaket ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat ini kan sebagai perbekal dari masa yang lumayan panjang dari 2014 sampai dengan 2020. Ini berarti kan baru-baru saja terpilih. Nah, prosesnya atau seperti apa sebenarnya kisah kasihnya untuk menjadi seorang perbekal ini? Boleh diceritakan, silakan. Baik, Dek. Ya. Selamat malam kepada para pemirsa. Om Swastiastu. Terkait dengan proses, emang ini kalau kita prosesnya panjang ya Pak, segala sesuatu itu pasti ada prosesnya. Nah, termasuk keberadaan tiang sendiri bisa sampai ke kursi perbekal, ini prosesnya cukup panjang. Yang mana latar belakang tiang seorang guru, juga seorang anak petani, ya suka berkebun juga. Nah, kemudian dari pergaulan-pergaulan dengan kalangan bawah, ini betul-betul kami itu jadi karena akar bawah ya. Karena terus terang aja dari akar rumput, dari bibit masyarakat lah gitu. Seorang petani ngadakan pendekatan, nah kemudian mungkin konsultasi dengan orang-orang intelektual yang ada di desa kami, nah kemudian menyokong. Nah, karena seperti itu, ya nanti dibilang kami nggak ada niat, kami memang ada niat. Nah, kemudian disokong, jadinya jiwa kami semakin besar. Nah, sehingga dengan dorongan-dorongan seperti itu, semangat maju itu ada. Akhirnya memang dari masyarakat yang dari masyarakat. Benar. Tapi kalau misalkan itu disebut sebagai perbekal, nah awal mula sebelum kita pada bagaimana membangun ini, terutama ini kan di Kecamatan Mengui di Kabupaten Badung dengan Desa Wardi Buana. Tapi sebelum itu adalah sudah lama ini menjadi seorang guru. Nah, dan ini gurunya pun di guru SMK Pariwisata Mengui. Ini kan jauh sebenarnya antara guru dengan masyarakat. Karena tidak mungkin dengan masyarakat mendekatinya dengan cara guru mengajar, begitu kan tidak mungkin. Apalagi juga ada basic sebagai petani. Nah, ini bagaimana kompleksitas ini akhirnya bisa menduduki dan yakin dan dengan jabatan yang ini, seperti apa itu Pak? Ya terus terang ya, terus terang saya orangnya apa adanya ya, apa adanya. Jadi guru, ya di saat jadi guru ya kita jadi guru. Memang kalau kita lihat kondisi guru dengan masyarakat, 180 derajat. Kalau di sekolah, seorang guru begitu masuk kelas, minimal murid pasti ada rasa takut. Di sini kita kan ya derajat guru itu ya memang seperti yang saya katakan tadi, sedikit tidak murid itu ada rasa takut. Tetapi kalau kita di masyarakat beda 180 derajat. Iya, beda. Kita yang banyak belajar kepada masyarakat. Karena saya punya prinsip. Di mana lagi kalau tidak di sini? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Itu prinsip. Nah, saya berawal dari prinsip-prinsip itu, ya tekad untuk mengabdi itu selalu ada. Dan tekad untuk berbuat ke arah yang lebih baik ada. Apalagi yang namanya peningkatan kualitas diri, ya kan tidak cukup hanya fisik, segalanya harus kan. Ya masa kita tumbuh berkembang ke arah yang lebih jelek kan nggak mungkin. Harapan kita kan tumbuh berkembang ya ke lebih baik. Gitu ya. Terus kemudian juga Bapak kan dari dunia pendidikan lah ya, kan, sudah sekian tahunnya. Akhirnya apa yang bisa diimplementasikan? Kemudian masa transisinya ke dunia perbekal. Apakah sekarang masih mengajar atau memang fokus atau seperti apa ini Pak? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Nah, mengingat kalau di perbekal seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita yang banyak belajar di masyarakat. Diberi kesempatan belajar, kenapa tidak belajar? Ya, nah sehingga kalau kita bandingkan dengan
karakter masyarakat dengan karakter siswa ya jelas beda kan. Tapi inilah kesempatan di samping kita menjadi toladan bagi siswa, ya apa yang kita terapkan di sekolah, nah itu kita balikkan sekarang, kita yang menerapkan, kita yang belajar dari masyarakat. Bagaimana murid itu belajar kepada seorang guru, nah kemudian kita melakukan pengabdian di masyarakat, kita yang belajar dengan masyarakat. Oke, jadi tetap saling simbiosis mutualisme ya, saling Benar, menguntungkan gitu ya. Terus kemudian dengan masa dari 2014 sampai dengan 2020 adalah masa yang lumayan panjang gitu ya. Dan sekarang kurang lebih berarti sudah 2 tahun ini mengabdi. Nah, seperti apa kemudian yang sudah dilakukan? Ada perubahan atau review seperti apa ini Pak? Begini. Kalau kita penerapan apa yang kita mau terhadap masyarakat, tidak semudah membalikkan tangan kan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, disinilah kerjasama, kemudian inovatif kita untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat. Itu kan diterima masyarakat dulu. Nah kalau kita sudah, ya, lumayan. Iya, diterima aja sudah syukur kan. Nah kemudian begitu kita diterima oleh masyarakat, ya kita yang belajar dengan masyarakat, ya otomatis bagaimana kita mensinergikan masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada. Nah, kan tidak mungkin ya kalau dalam bahasa Bali itu kan ada tatanano wang swasta nulus, tatanano wang sakti sinunggal. Ya bagaimanapun pinternya seorang pemimpin, bagaimanapun berwibawanya seorang pemimpin, tapi kalau tidak diterima di masyarakat, kalau tidak ada masyarakat, tidak akan ada ya, artinya. tidak ada artinya. Ya benar. Walaupun bodoh, tetapi kita bisa diterima, kebodohan kita itu diterima oleh masyarakat. Sinergi inilah yang penting. Sehingga apa yang kita mau, apalagi sekarang pemerintah, terutama Kabupaten Badung kan, melalui proses Jokowi, provinsi dan lain sebagainya itu, ke jalurnya itu, kan sekarang kalau dulu desa yang membangun, kalau sekarang kan dibalik. Mengikuti pergerakan. Membangun desa dari pinggiran. Nah, bagaimana ya, ini saya salut, saya sangat antusias sekali yang namanya membangun desa dari pinggiran itu, sama halnya dengan membuat sebuah bangunan. Bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh apabila pondasinya kuat. Nah, pondasi negara itu kan ada di masyarakat. Kalau masyarakat sudah kacau balau, ya bagaimana pemerintahan bisa jalan. Nah, maka inilah pentingnya bagaimana kita menjadi ya tetua di masyarakat, ya boleh dikatakan pemimpin di masyarakat kecil gitu. Nah, untuk membuat pondasi-pondasi yang kuat sehingga NKRI bisa bertahan. Oke, jadi memang untuk membangun suatu negara adalah dari lingkup yang paling kecil itu desa ya. Benar. Jadi sejauh ini akhirnya Bapak bisa diterima di masyarakat dan akhirnya ada perubahan-perubahan yang terjadi itu seperti apa kira-kira Pak? Ya Astungkare ya. Pertama Astungkare saya bisa diterima di masyarakat. Nah, seperti yang dikatakan tadi kalau merubah total sih enggak. Tetapi mengajak masyarakat untuk bersama-sama. Yang pertama bagaimana kita mempertahankan adat istiadat yang ada. Itu yang pertama. Karena bagaimanapun juga Bali bisa terkenal ya bukan pemandangannya indah, bukan wanitanya cantik, lakinya ganteng kan enggak. Karena budayanya masih original ya. Budayanya. Ya coba adik-adik tonton on the spot. Kalau kita berbicara masalah pemandangan, jauh lebih bagus pemandangan di luar negeri daripada di Bali. Ya kalau berbicara masalah kecantikan dan ketampanan, jauh lebih tampan kan. Tetapi Bali sampai saat ini masih menjadi barometer dunia kan. Itu karena apanya? Ya karena adatnya. Nah maka itu kalau boleh saya imbau kepada generasi muda, nah utamanya orang-orang Bali, masyarakat Bali itu ya bagaimana kita tetap mengeksiskan yang namanya adat budaya ajeng Bali gitu, jangan ajeng Bali ya. Ajeng Bali itu kan ya, jangan sebagai generasi muda itu jangan sekali-sekali ikut andil merusak budaya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi sesaat lagi, jangan kemana-mana, masih Bincang Tokoh menemani Anda setelah yang satu ini.
sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasnya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Takut. Enggak. Dia lapar. Senang sekali rasanya pemirsa masih menemani Anda dalam acara Bincang Tokoh dengan topik kita yang menarik adalah pembangunan ini dari desa dengan Bapak Wayan Kardana. Nah, kalau Bapak Wayan ini sebagai kemudian juga guru, kemudian juga sekarang sebagai salah satu yang ingin membangun desa juga. Nah, sebenarnya pendidikan atau pandangan Bapak terhadap pendidikan dengan pandangan juga sebagai perbekal ada seorang pemimpin ini di desa ini seperti apa? Dengan era yang kekinian sekarang, pandangannya seperti apa ini, Pak? Baik. Kalau yang namanya pendidikan itu kan wajib ya, apalagi di Indonesia sudah didengung-dengungkan, ya sudah didengungkan, wajar 12 tahun kan, 12 tahun. Wajib belajar selama 12 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SLTA 3 tahun. Nah, masalah lanjut kuliah atau tidak, itu tergantung kemampuan ekonomi seseorang. Tapi harapan saya sendiri ya selaku masyarakat terbawah, generasi muda itu jangan sampai tidak berpendidikan, itu aja ya. Karena apapun itu karena apapun itu nanti dalam perkembangan itu dasarnya itu adalah pendidikan ya. Nah, maka itu jangan sia-siakan pendidikan itu. Nah, cuman terus terang aja kalau kita melihat fenomena sekarang ini di akhir-akhir ini rasa miris itu ada. Ya, baik selaku ya miris itu begini. Karena dengan melihat sekarang aksi-aksi yang negatif sering terjadi di kaula muda. Padahal dalam kaitannya dengan keberadaan Indonesia yang sedang membangun melalui proses pendidikan itu kan wajar 12 tahun. Tetapi kalau kita baca di koran, tonton di televisi, nah orang yang putus sekolah justru mengajak teman-temannya yang sekolah itu yang bukan-bukan, ngajak bolos, gitu ya, masukkan dalam geng motor. Nah, inilah harapan kami bersinerginya antara semua pihak, baik pihak pemerintah, lembaga adat, pendidikan, ini harus bersatu menumpas yang itu. Ya. Apalagi ya sekolah jangan sampai memindahkan. Ya, penyakit itu dipindahkan ke tempat lain sama dengan memindahkan penyakit, di sana pasti akan buat penyakit kan. Nah, tujuan pendidikan itu bagaimana kita membina kan. Nah, bila perlu binasakan jeleknya, jangan orangnya yang dibinasakan. Nah, inilah tugas
kalau menurut saya itulah tugas seorang pendidik ya. Ya mengajar murid pinter kan gampang. Nah sekarang bagaimana kita membentuk orang dari yang bandel ya menjadi orang yang punya berkarakter ke depan. Ya seperti contoh. Minimal punya masa Ya depan. ini saya nggak mau nyebut nama, tapi kalau kita banding dengan yang sekolah favorit dengan non favorit, kalau menurut saya pribadi justru lebih parah ngajarnya di non favorit. Kalau ngajar sekolah favorit kan ngajar orang sudah pinter, sedikit tenaga, sedikit pemerasan otak. Tetapi yang non, ini anak-anak yang outputnya boleh dikatakan nem kecil, etika kecil. Nah sekarang bagaimana kita di sini membentuk mereka untuk menjadi berkarakter. Seperti salah satu contoh, saya masih jadi guru, 28 tahun jadi guru. Tapi Kalau wajahnya seger sekali. iya hitung-hitung sekarang Segernya ya. hampir 5.000 siswa saya ada di luar negeri. Oke, mengapa Dan begitu Pak? nah karena dia tuh sekolahnya kan di pariwisata. Nah kemudian kami gembleng ya dengan etika, dengan disiplin yang tinggi, dijemur biasa, dikemplang biasa, jalan bebek biasa. Tapi akhirnya mereka jadi orang. Tapi sampai sekarang angkatan pertama aja yang kemarin 5 orang itu nelpon langsung di Amerika 1, di New Zealand 1, di Australia 3. Itu nelpon malam, yang ucapin selamat, mungkin dia baru tahu, entah dapat info dari mana. Ya, saya jadi perbekal gitu. Saya bilang ke kamu Berarti nih. memang dari seluruh ini mendukung Pak ya, sampai alumni pun ikut nelpon dan mengucapkan selamat begitu Pak ya. Astunggara. Bahkan dengan kami duduk di perbekal, kami lebih leluasa untuk bergaul dengan mereka yang sudah tamat. Bahkan kami sudah Malah bentuk, bersinergi ya, begitu ya. kami sudah bentuk kepengurusan alumni 97, 2002. 97 ya, saya baru lahir Pak. Belum lahir. Baru lahir. Baru lahir. 97 kami sudah ada bentuk kepengurusannya, 92 sudah, 2004 sudah, 2002 sudah. Yang lainnya sudah mengajukan lamaran. Oke, Kapan Pak mengajukan bisa bina? lamaran, oke. Ya, kita diminta untuk membina mereka karena ya bagaimanapun juga sebagai seorang siswa walaupun sudah berada di masyarakat, ikatan kesiswaan kita itu 3 tahun loh kita bersaudara. Benar. Ya. Nah maka Rasa itu sedih bersama ya, gitu ya. makanya saya coba impun mereka untuk membentuk ikatan kemanusiaan. Bagi yang sukses silahkan buat tabungan. Semuanya yang punya 5.000 pun tidak masalah, apalagi lebih nanti kita sumbangkan kepada saudara kita yang mengalami musibah. Karena hidup berbekalkan 3 hal, hidup normal, hidup sakit, hidup mati. Aduh, itu hidup mati itu yang Ya hidup mati itu ya mungkin ada, dia itu masih hidup, orangnya masih hidup, tetapi saudaranya meninggal, orang tuanya meninggal, atau anaknya, istri dan lain sebagainya. Nah tapi di antara kita kan pernah bersatu. Iya, Kenapa kita tidak ikut merasakan kesedihan mereka? Oke. Nah itulah saran kami terhadap generasi ke depan. Nah termasuk nanti secara umum terhadap generasi Bali lah. Jangan sampai kena hasutan-hasutan yang justru menghancurkan Bali. Nah kemudian hancurnya Bali dari generasi muda, otomatis pariwisata Bali hancur. Bali akan mengalami pokoknya kekurangan segalanya karena sampai saat ini andalan Bali kan pariwisata. Kemudian kalau kita lihat dari ini kan Badung begitu ya, sebagai kota yang memang mumpuni banget di Bali, apalagi dengan luas wilayah dan juga pendapatan yang pastinya paling besar dibandingkan kabupaten-kabupaten lain. Apalagi ini desa ini sendiri. Kemudian bagaimana peradaban desa? Apalagi kan kalau melihat tadi Bapak bilang bahwa pariwisata itu ada di Bali loh. Nah, kemudian desa Werdi ini dengan dipimpin oleh Bapak, apakah ada pariwisatanya tersendiri atau seperti apa karakteristik dari desa Bapak? Baik. Nah kalau di desa kan, ya di desa Werdi Buwana khususnya, kalau objek pariwisatanya nggak ada. Tetapi yang jelas setiap desa punya andil untuk mendatangkan tamu ke Bali. Oke. Semua desa. Itu appointmentnya dari Kabupaten Badung begitu ya? Iya, semua desa. Kenapa? Ya karena di semua adat budaya itu kan ada di desa. Seperti yang Tiang katakan tadi bahwa pariwisata Bali itu adalah pariwisata budaya. Nah maka itu harapan kami pemerintah terkait tetap menjaga, tetap punya komitmen menjaga budaya desa. Apapun itu. Apalagi kalau di desa kami kalau orang ngomong nanti objek pariwisata ya nggak ada. Yang daerah kami terus terang aja daerah pertanian. Tetapi walaupun daerah pertanian, daerah kami
Kalau tanahnya itu sudah bukan milik orang Werdi Buana, lebih banyak milik orang luar. Cuman di daerah Werdi Buana itu petaninya lebih banyak petani penggarap. Begitu. Jadi kurang. Kalau misalnya juga melihat Bapak ini sebagai seorang petani. Nah, kalau kan perbekal, kenapa jadi petani? Nggak pernah kata gengsi misalkan gitu Pak. Masyarakat ngomong, oh misalkan gitu ya. Masa perbekal saya jadi petani? Nah, misalkan apalagi sekarang era kekinian dan semuanya modern. Tapi kenapa Pak masih milih untuk tetap? Memang karena dari keluarga juga petani dan kemudian akhirnya tetap menjadi petani. Nah, sebenarnya apa pertimbangannya nih Pak? Ya karena saya terus terang aja deh. Saya kalau dibilang gengsi, justru yang gaya-gaya itu mestinya gengsi. Malu dong bergaya jika kita tidak menghasilkan apa-apa. Nah, dibalik harusnya. Iya, harus dibalik. Nah, coba sekarang contoh seorang gubernur di Bali, jabatannya kan tinggi. Kalau tidak ada petani bisa hidup nggak seorang gubernur? Tetap. Kan makan nasi kan, nasi itu kan dibuat petani. Orang dokter, apa cukup makan obat aja kan? Enggak. Sakit terus Pak ya? Iya, makanya. Nah, saya berkacamata dari sanalah. Sehingga adanya yang namanya pengabdian jangan dilandasi dengan gengsi, dengan pekerjaan. Yang penting saya punya prinsip mendatangkan hasil. Apapun itu, ya kalau ngomong halal tidak halal, yang penting Astunggara itu semua dari hasil kita. Kenapa kita tidak mau lakukan? Oke, kemudian jadi perkembangan pertanian kan juga sekarang berbeda. Kalau dulu lahannya kan pasti luas, sekarang lahan yang menyempit. Dan nanti akan kita kembali lagi akan bahas bagaimana tentang lahan dan pertanian dari era ke yang zaman modern ini Pak ya. Tentunya jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di ANTV. Enggak, dia lapar. Football hari Minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya, Rangga.
Bincang Tokoh masih menemani Anda bersama saya Ita Grisya dan salah satu narasumber kita yang tentang kali ini adalah bagaimana pembangunan dari desa. Nah, pembangunan dari desa itu penting karena mengingat karakteristik dari Pulau Dewata Bali dengan pariwisata dan juga macam-macam adat dan budayanya dari setiap daerah yang berbeda. Nah, masih bersama narasumber kita atas nama Bapak Dr. Andes Iwayan Kardana. Ini selaku dari Perbekal Desa Wardibuana ini tahun 2014 sampai dengan 2020. Dan yang menariknya adalah juga sebagai guru dari SMK Pariwisata Mengui dan juga seorang petani yang nggak pernah gengsi menjadi petani. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana tentang adat istiadat dari budaya Bali yang memang sudah adiluhung begitu Pak ya. Terus menurut Bapak ini desa adat yang Bapak sekarang pimpin dan dengan perkembangan desa adat ini seperti apa yang harus dilakukan ya Pak? Baik, terima kasih. Nah, kalau berbicara masalah pemerintah, adat, saya kira ini bagaikan dua sisi mata uang. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau desa dinas itu kan mengurus administrasinya, administrasi kependudukan. Kalau adat, ya ini warisan dari nenek moyang yang seperti adik bilang tadi itu ini adalah warisan yang adiluhung. Yang namanya sudah adiluhung, ya janganlah kita selaku generasi itu yang luhung itu jangan justru dipaksakan untuk tidak luhung. Marilah kita bersama ya pertahankan keajagan Bali ya mulai dari segala penjuru, karena terus terang aja dengan pengaruh pariwisata pasti akan berpengaruh terhadap yang lainnya. Nah, maka itu harapan kami instansi terkait ini harus betul-betul awas terhadap perkembangan anak muda, terutama sebagai tulang punggung yang kita harapkan nanti mensejajarkan atau mensinergikan ke depan antara dinas dengan adat. Jangan pernah dipilah ya. Adat ya khusus jangan. Kalau di Bali saya kira sampai kapanpun sampai Bali ini sepanjang Bali ini ada, kalau sepanjang pemerintah ada, saya kira adat Bali itu welcome terhadap pemerintah. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah desa ini yang ada di Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Nah, kalau di Bali mendengar kata Badung, wah ini pasti pendapatannya paling banyak di Bali gitu dengan daerah wisata Kuta dan juga sekitarnya yang itu memang paling banyak sebagai devisa pendapatan dari Pulau Dewata Bali. Nah, kemudian juga ada pendanaan dana desa, kemudian juga ada dana bantuan desa dari kabupaten, kemudian dari pemerintah provinsi. Nah, dengan dana desa yang ada, nah namanya juga badan publik pasti harusnya keterbukaan penggunaan dana. Nah, ini seperti apa Pak transparansinya ini Pak? Baik, nah kalau kami di desa, khususnya di desa dinas, desa Wardibuana, ya seperti yang disampaikan tadi mungkin publik sudah tahu bahwa pemerintah sekarang betul-betul mengkuncurkan dana ke desa. Nah memang disinilah sesungguhnya ujian bagi kita. Ujian berat melihat bagi kita. Banyak, iya, melihat uang banyak. Ya. Gelondongan ya, negara. siapa yang nggak suka dengan uang ya enggak? Ya disinilah kita harus mampu introspeksi diri. Ya, kita harus mampu. Kalau orang Bali bilang itu mulat sarire. Sadar bahwa itu bukan uang kita. Itu adalah uang rakyat yang harus kita kembalikan ke rakyat. Nah khususnya kami di desa Wardibuana itu kita punya lembaga. Ada kalau lembaga yang nanti kami ajak kerja bersama atau kerjasama dalam pengelolaan uang itu kan ada LPM, ada PKK. LPM mungkin boleh dijelaskan itu apa Pak? Ya. Kepanjangannya mungkin. Lembaga Permusyawaratan Desa, masyarakat ya. Yang itulah sebagai ujung tombaknya desa nanti ke masyarakat. Nah kemudian di dalam penataan keuangan, nah di dalam penataannya kan ada porsi-porsinya. Ya karena kami di desa itu ada moto kan ya, setiap orang dalam proses kepemimpinan pasti punya moto kan. Ya moto kami ya yang jelas kami ingin mensejahterakan, tetapi tidak sifatnya personality. Jadi ya, sejahtera bersama. Sejahtera gitu ya. bersama. Nah melalui proses agama, adat, budaya yang landasannya Trihita Karana. Oke. Ya. Kemudian sejauh ini pengelolaannya sendiri terhadap uangnya seperti apa ini? Apakah masyarakat sudah tahu atau mungkin ada memang bukunya atau ada webnya atau ada seperti apa proses ini? Oke. Kami dalam kaitannya dengan transparansi, pertama tadi dalam pengelolaannya, pengaturannya
ini untuk ini sekian, untuk ini. Itu kami kerjasama dengan, kami diawasi oleh BPD. Oke. Setelah oke dengan BPD, awalnya dulu kita mulai dari rakyat. Dari rakyat, apa yang mau dibangun oleh rakyat. Karena ya tadi kan, aspirasi ya dulu menerima aspirasi. Sampai 3 kali kami mengadakan pertemuan. Setelah kami catat satu persatu dari masing-masing Banjar, kemudian pertemuan berikutnya kami bacakan kembali, masih bertahan nggak dengan program itu. Nah kemudian, oke, kalau memang sudah deal, kita buat dalam bentuk RKP. Nah, dari RKP itu rencana program kerja. Ya, kemudian kami susun melihat dana yang ada. Pembangunan karena kita pakai Trihita Karana, periangannya sejauh mana, periangan, pewongannya sejauh mana, pelemahannya sejauh mana. Nah dari ini kita sudah punya klasifikasi dari masukan masyarakat tadi. Oh, periangan berapa persen, pewongan berapa persen, kemudian pelemahan berapa persen. Nah kemudian setelah itu kita bentuk dalam bentuk APBDes. Kita komunikasikan dengan BPD. Oke, BPD kita bawa di tingkat kecamatan. Ada istilahnya verifikasi tingkat kecamatan, kemudian verifikasi tingkat kabupaten. Apabila sudah ACC ke semuanya itu, kita sah APBDes, kita undang kembali, kita mulai mengeksekusinya dengan kalau web memang dari dulu sudah ada, namun di desa kami kebetulan ada masalah sedikit, ya, ada masalah terkait dengan operasionalnya. Tapi di 2017 kami sepakati di Kabupaten Badung kita akan buat bersama web itu, sehingga kami walaupun di desa bisa akan tampil di dunia maya. Ya, tapi untuk sekarang APBDes yang sudah jadi, sudah ACC itu kami sebarluaskan. Semua klien dinas pegang, semua BPD pegang, termasuk Bendesa adatnya pegang, sehingga selaku tokoh di masyarakat, selaku tetua di masyarakat di bebanjarannya bisa membaca. Dengan dia membaca programnya di masing-masing Banjar, dia cukup cuma cari programnya, itu dipublikasikan sehingga transparansi itu kelihatan. Oke, jadi lebih gampang untuk diperluas begitu ya. Jadi seluruh masyarakat, bukan hanya memang dari pemimpin-pemimpinnya saja, tapi sampai masyarakat dan juga lingkungan yang paling kecil pun tahu. Nah kemudian setelah semuanya akhirnya tahu, apakah pernah terjadi masalah Pak atau kendala-kendala di masyarakat? Ini kan kurang lebih baru saja hampir 2 tahun, karena masih ada 4 tahun lagi yang akan menunggu. Nah kira-kira reviewnya yang terjadi setelah semua yang sudah dilakukan dengan pengelolaan visi dan misinya, nah kendala dan atau masalah-masalah yang hadir itu seperti apa Pak? Kendala yang fatal sekali sih tidak ada, tetapi setiap aktivitas pasti ada kendala kan. Namun ya semua kendala itu syukur Astunggara ya, dengan kebersamaan. Nah, karena saya pakai prinsip ngayah dalam bentuk kebersamaan. Tidak pernah membedakan begitu dia masuk nanti rago probekal harus dia, enggak. Kita sama di bawah, di atas sama di bawah. Nah, berdasarkan kebersamaan inilah Astunggara. Cuman satu mungkin ini menjadi masalah masyarakat Badung ya. Sampah. Nah, ini sampai saat ini kami belum punya TPA. Tapi kami berusaha, kami sudah mendekati masyarakat yang punya lahan kosong, kami akan coba kontrak nanti untuk TPA dalam pengelolaannya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan segera kembali sesaat lagi setelah yang satu ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam.
Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo ting ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Enggak. Iyalah, Pak. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bincang Toko masih menemani Anda bersama Said Agrisya dengan topik kita adalah pembangunan dari desa. Nah, kali ini adalah Desa Werdibuana dengan satu narasumber kita adalah tokohnya ini dari Dr. Andes Iwayan Kardana. Nah, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya profil Desa Buana, sebenarnya apa yang menjadi potensi besar dari desa ini sampai akhirnya bisa berkembang dan sampai eksis seperti sekarang ini. Nah, seperti apa itu, Pak? Baik, Dek. Nah, kalau potensi desa ya seperti awal sudah bilang bahwa di Desa Werdibuana itu kalau kita lihat lingkungannya, lingkungan pertanian. Namun oleh pemerintah mulai tahun 91 daerah kami awalnya itu pernah dijadikan daerah industri. Ya, sehingga di sana itu ada pabrik Coca-Cola. Kemudian gudangnya teh botol, bahkan sekarang gudangnya Indomaret. Ya, nah di samping masyarakat kami bertani, ya mungkin yang muda, generasi mudanya bisa bekerja di tempat itu. Nah cuman di desa kami kalau kita lihat potensi, semuanya sesungguhnya hampir sama dengan desa-desa yang lain. Ya mungkin sifatnya all round, semua ada. Kalau dibilang peternak, setiap rumah ada peternaknya, tapi ya sifatnya kecil-kecilan. Kalau peternak besar nggak ada. Seperti orang Bali itu kan biasanya. Karena biar semua juga punya usaha ya, di rumah masing-masing. Gitu. Semua ada, kalau peternak ada, nah kemudian piara babi, piara sapi itu kan jadi, nah cuman itu dijadikan sambilan, tidak ada yang menekuni piara sapi sekian, itu nggak ada. Kemudian ya. Program-program pemerintah, apakah sudah masuk ke sana dan efektif itu seperti apa? Wah, kalau program pemerintah saya salut, ya, semuanya masuk dalam bentuk kelompok-kelompok tani. Ada yang kelompok pemelihara babi, gapok tannya, kemudian Simantri juga masuk. Nah, Simantri juga ada. Nah, cuman yang unik di desa kami, ya khususnya mungkin di Kabupaten Badung ya. Ini ada keunikan satu itu, mungkin satu-satunya di Kabupaten Badung. Di sana ada produksi gong. Nah, barang siapa nanti masyarakat, warga yang membutuhkan, silahkan hubungi kami di Desa Werdibuana. Itu di Banjarbinong ada memproduksi gong dari yang satu barung itulah, satu barung itu diproduksi di sana. Oke, gong yang dimaksud di sini itu gong apa, Pak? Gong yang mulai kecil, besar, atau gong upacara atau gong apa yang ada di desa ini, Pak? Ya kalau dibilang yang namanya gong itu kan tidak satu benda itu ya. Nah ini semuanya ya? satu paket.
baik itu semar pegulingannya, kemudian gong yang apa namanya, gong gede itu ya, pokoknya lengkap lah, gender sampai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah termasuk aksesorisnya dijual di sana. Nah itu keunikan, salah satu keunikan yang ada di desa kami. Oke, kemudian dari keunikan-keunikan itu, apakah semua memang pekerja-pekerjanya itu adalah orang dari asli, dari Wardi, apa malah didatangkan dari luar? Atau malah dengan usaha, dengan gong ini memberdayakan, mulai kan dari generasi mudanya juga, atau memang dari tetua yang juga di sana untuk menjadi SDM-nya, atau seperti apa karakteristik dari SDM-nya ini sendiri gitu? Baik, nah kalau pekerjaannya, satu memang pemiliknya orang sana, orang Wardi Buano. Nah kemudian termasuk pekerjaannya yang lain juga ya termasuk orang-orang Wardi Buano saja. Orang apa namanya? Kalau orang-orang luar sampai saat ini nggak ada yang bekerja di sana. Nah cuman kalau hitungannya Banjar, dari masing-masing Banjar itu ada istilahnya bekerja di tempat itu. Orang di sana kan perlu orang seni deh ya. Orang seni bukan orang sembarangan. Ya memang sih butuh tenaga kan. Di saat butuh tenaga, di saat memukul-mukul benda apa namanya itu kerawang itu memang perlu fisik. Tetapi kalau itu ya mungkin dicarikan orang sekitar situ yang memiliki tenaga yang lebih kuat. Nah kalau yang lainnya itu kan sifatnya seni, yang menghaluskan semua, mengukir itu semuanya dari sana itu. Nah, akhirnya dengan usaha yang ada ini apakah sudah bisa menghidupi dari warga yang ada di sana, atau malah sebagian besar juga ada yang keluar, atau malah lebih suka membuat usaha sendiri? Nah, karakteristik dari SDM-nya yang masyarakat yang ada di Desa Wardi Buana ini seperti apa, Pak? Baik. Nah, kalau kalau kita berbicara masalah karakteristik, ya seperti yang awal sampaikan, anak muda sekarang kan jiwanya, gengsinya lebih tinggi daripada apalagi jadi petani. Apalagi mau jadi petani. Sebenarnya kalau saja dia itu mempunyai pola pikir membangun desa seperti yang lainnya, saya yakin itu bisa. Nah cuman ya karena melihat temannya bekerja di tempat lain sehingga berpengaruh. Nah, biar penghasilnya lebih sedikit kalau dibandingkan jadi dia tuh kerja di rumah gitu umpama. Nah, coba kalau sekarang umpama kerja di daerah pariwisata, paling dapat gaji 1.800.000 di rumah, tapi pekerjaannya lebih kasar sedikit, dapat uang 2 juta. Dari segi penghasilan, dari segi penghasilan aja sudah lebih kan, tetapi belum lagi masalah transportasi, akomodasi, ya. Malah itu yang dikejar ya, malah itu yang dikejar. Justru generasi muda kami itu lebih banyak kerjanya keluar daripada di rumah. Tapi tetap harapan utamanya adalah untuk membangun desa. Benar. Ya. Terus kemudian Bapak juga ini sebagai bilalah pemimpinnya di sana, walaupun baru akan 2 tahun, kira-kira ke depannya ini ada suatu rancangan yang sudah diproses, atau malah memang dari awal sudah sedang berjalankah programnya, atau malah akan ada, ini kan sebentar lagi tahun baru, nah sebentar lagi 2017, atau sudah menyerap aspirasi dari masyarakat untuk apa sih yang perlu dibenah, karena sudah 2 tahun ada review per tahun, atau mungkin ada rapat bulanan, mingguan yang sedang dilakukan, seperti apa itu kira-kira Pak? Baik, nah kalau yang namanya rapat bulanan itu kan selalu ada. Nah termasuk warga-warga yang memilih kami itu selalu memberikan masukan. Kalau negatif pasti dikasih negatif, kalau positif dikasih tahu positifnya. Atau kan mereka langsung menilai, kita hanya berbuat kan. Apa yang kita lakukan menurut kita sudah baik, bagi mereka belum tentu baik. Tetapi disinilah kita harus welcome kan. Kita harus welcome, menerima masukan-masukan dan siap berbenah. Tapi kalau memang sudah masukannya nggak bagus, apalagi akan merugikan masyarakat, kan kita yang apa namanya itu, kita yang memilah kan, kita yang memilah. Nah sehingga mana masukannya yang kira-kira kita perlu benahi untuk introspeksi kita, mana yang tidak. Memang itu yang saya lakukan selama ini. Nah kemudian dalam kaitannya dengan penyerapan aspirasi, itu memang kami sudah 2 bulan yang lalu menyerap aspirasi masyarakat untuk rencana ke depan di 2017. Iya, karena buat rencana juga dan lain-lain. Benar. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, karena topik kita yang menarik tentang pembangunan di desa akan segera kembali setelah yang satu ini.
Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa pada segmen terakhir kita pada Bincang Tokoh kali ini dan masih dengan topik adalah pembangunan di desa. Nah, jangan meremehkan kata desa karena memang desa adalah awal mula dari suatu negara. Karena desa bermula daripada kemudian kecamatan, kemudian ada kabupaten, kemudian ada kota atau kabupaten kota dan juga kemudian ada provinsi. Yang ini semuanya pasti mempunyai satu garis headline besar yang saling mendukung satu sama lain, Pak ya. Nah, karena pada segmen terakhir ini kita tadi sudah membahas berbagai macam hal, pastinya ada harapan-harapan yang Bapak memang sebagai pengajar juga begitu ya, pasti masih ada jiwa-jiwa mendidiknya. Nah, memang harapannya pasti akan berbeda dengan kalau untuk generasi muda di dunia pendidikan, dengan harapan Bapak sekarang menjadi seorang perbekal atau pemimpin yang akan membawa perubahan yang lebih besar lagi untuk desanya. Nah, harapannya itu seperti apa, Pak? Baik, setiap kehidupan pasti punya harapan ya, apalagi perlakuan yang namanya seperti jabatan gitu umpama. Setiap orang pasti punya harapan. Nah, harapan sebagai seorang perbekal ke depan, ya khususnya terhadap generasi muda, dimanapun ini, bukan sekupnya di Werdi Buwana saja, karena bagaimanapun juga, seperti yang adik sampaikan, Bali terdiri dari desa kan. Nah, dari desa ini kalau kita bersinergi, saya yakin dan percaya apa yang menjadi harapan kita Bali ke depan, saya yakin bisa. Karena tuntutan orang Bali bisa. Janganlah jadi orang berbisa. Jangan jadi orang berbisa. Jadi jangan, terutama generasi muda. Melalui kesempatan yang baik ini, saya informasikan kalian belajar dengan bagus. Setelah belajar, lakukan dengan baik. Karena tuntutan belajar, jadi orang bisa. Jangan setelah belajar, setelah kita menjadi intelektual, jangan jadi manusia berbisa. Sehingga Bali ke depan tetap ajeg. Nah, maka itu saya imbau kepada generasi muda, hindari hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma, dengan aturan-aturan yang berjalan atau yang ada yang sudah menjadi ketetapan, apalagi yang namanya adat budaya. Mari kita bersama untuk melakoni adat yang sudah menjadi warisan budaya, warisan yang adiluhung, yang sampai saat ini masih eksis di mata dunia. Nah, maka itu saya imbau kepada generasi muda untuk selalu mempertahankan Bali, biar tetap Bali. Jangan pernah mimpi merubah Bali. Biarkan Bali menjadi Bali. Oke,
Oke. Kemudian yang menariknya lagi adalah kalau tadi itu dengan dari sisi pembangunan desa, karena tadi erat kaitannya karena Bapak juga sebagai tokoh yang sebagai seorang guru juga kemudian juga sebagai petani. Nah harapannya juga nih sebagai generasi muda dari dunia pendidikannya, apalagi melihat sekarang daerah pariwisata dengan banyaknya kemudian budaya yang masuk selain memang ada budaya kita sendiri. Nah bagaimana ini Pak, budaya-budaya yang banyak bercampur generasi muda apakah sudah bisa memilah atau seperti apa? Menurut Bapak pandangannya dan harapannya ke depannya seperti apa untuk generasi muda ini? Baik, ingat ada pepatah mengatakan semakin tinggi pohon terpaan angin semakin keras. Nah disinilah kita selaku generasi, selaku warga selalu diterpa. Ya, inilah terpaan-terpaan yang harus kita pertahankan. Maka itu kalau akar sudah kuat, saya yakin sekuat apapun angin paling ya nyerendeng akan kembali lurus. Nyerenenggis. Ya nyerenenggis pasti lurus. Nah inilah nyerendeng ini jika ya mungkin agak soyor sedikit. Disinilah peranan lembaga baik pemerintah maupun adat untuk ikut waspada dalam pengawasan. Nah jangan sampai membiarkan rebah ya dibiarkan sampai tidur. Ya hancur nanti. Saya yakin dan Bali itu ke depan itu akan hancur apabila terutama generasi tuanya ikut punya andil di dalam penghancuran budaya. Tetapi kalau sudah bersinergi antara pemerintah dengan adat saling mempertahankan, nah sedikit-sedikit yang namanya kerikil itu kan pasti ada ya. Nah inilah mari kita perangi aktivitas-aktivitas yang berkeinginan untuk merusak Bali. Nah utamanya terus terang ya dengan perkembangan dunia maya sekarang ini yang terus terang harus kita waspadai. Karena semestinya yang namanya alat ya seperti HP yang canggih sekarang itu kan, Kak Google itu kan polos. Kita mau minta apa saja di sana dikasih kan. Nah inilah pemerintah itu harus tegas. Kalau memang nggak boleh ya jangan. Generasi muda kan beda. Padahal itu penting. Hal yang begitu itu penting. Tetapi untuk konsumsi yang bagaimana? Yang usia di atas 50 tahun wajib dong dikasih konsumsi itu biar kerukunan dalam rumah tangga ada. Tetapi anak muda kan tidak mau melihat itu. Ikut nonton, ya setelah nonton rasa apalagi kejuruan ingin mempraktekkan, ya inilah yang salah satunya. Nah maka itu tergerus jadinya ya. Iya akhirnya dia tuh terseret arus yang negatif kan, kasihan. Nah maka itu harapan kami ya terkait dengan istilahnya kebebasan, jangan sampai kebablasan. Itu aja. Benar sekali. Karena tidak terasa pada segmen terakhir kita menemani Anda selama 1 jam dalam acara Bincang Tokoh yang membangun desa maksudnya desa ini dari kecil atau lingkungan yang paling terkecil untuk membangun yang lebih besar lagi. Kemudian kabupaten, kota dan juga provinsi, kemudian juga negara. Nah, tentunya dengan topik kita yang menarik tadi adalah pembangunan desa. Dan bersama perbekal kita ini adalah perbekal Desa Wardibuana dari Kecamatan Mangun, Kabupaten Badung. Ini dengan masa yang masih panjang yaitu 2014 sampai dengan 2020. Dan atas nama Dr. Andes Iwayan Kardana dan saya Ita Grisya berdua kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng.
bareng geng Facebooker yang super kocak. Masak air! Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga.